Perkenalkan, namaku Atmaja Sulistianto. Aku sekarang kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan akuntansi semester 6. Dan untuk saat ini saya sedang menjalankan bisnis Muntos yang bergerak di bidang food and beverage atau makanan dan minuman. Kalau menurutku ya, masa muda itu kan merupakan waktu emas ya untuk kita bisa mengeksplor diri, kemudian kita bisa melakukan banyak kesalahan lah pada intinya, yang mana kesalahan itu nanti bisa kita evaluasi dan bisa kita perbaiki untuk kedepannya agar kesalahan itu nggak terjadi lagi ke depannya. Dan melalui bisnis ini, alhamdulillah bisa belajar banyak ya. Karena ketika menjalankan bisnis, kita nggak hanya berurusan dengan diri kita masing-masing, tapi kita juga berurusan dengan banyak pihak atau bisa disebut stakeholder kayak gitu ya, entah konsumen, mitra kita kayak gitu. Dan pastinya dari situ pasti akan banyak proses yang dilewati dan ya banyak kendala ya, pasti ada kendala yang di situ kita harus bisa menemukan solusi dan di situ kita dituntut untuk solutif. Jadi dari masa muda ini harus bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan positif karena ada waktu luang, harus bisa bermanfaat dengan baik. Usaha ini tuh berdiri di bulan April tahun 2020 dan itu waktu Indonesia baru terkena virus corona ya. Virus corona baru ada di Indonesia dan pada saat itu perkuliahan dinonaktifkan, dalam arti semuanya dilaksanakan dengan metode daring. Oleh karena itu saya di rumah kegiatannya hanya ya kelas online atau rapat online gitu ya. Karena pada saat itu kan masih dalam proses penyesuaian ya. Nggak semua dosen itu bisa mengoperasikan seperti sekarang ada Zoom atau Google Meet. Jadi pada saat itu lebih banyak dosen yang menggunakan metode asinkron. Jadi kasih materi di PPT di Google Class atau di WhatsApp, kemudian kita pelajari sendiri. Akhirnya banyak waktu luang di situ. Dan aku berpikir kira-kira untuk mengisi waktu luang ini apa gitu ya, biar bisa positif gitu. Karena kita nggak tahu kan pandemi ini sampai kapan gitu ya kan, kita di rumah sampai kapan. Dan akhirnya singkat cerita aku mutusin, oke, aku pengen buka usaha gitu. Dan dari situ aku juga explore kira-kira usaha apa yang kira-kira bisa dikembangkan dan kira-kira berpotensi di pandemi saat ini. Dan singkat cerita aku memutuskan untuk membuat usaha di bidang makanan dan minuman. Jadi kenapa aku buka makanan dan minuman? Yang pertama tadi aku lihat potensinya aku yakin ini nggak akan redup lah di masa pandemi. Dan yang pasti karena aku suka makan ya, itu hobi aku. Dan ibuku itu pernah kasih nasihat ke aku kalau bikin usaha itu yang pertama harus dilihat potensinya dan dilihat apa yang jadi passion kamu atau hobi kamu, kesukaan kamu itu apa. Nah, aku sendiri suka makan, suka nyemil, suka kulineran. Jadi ya sebagai apa ya, nilai plus gitu kalau misal aku membuka usaha ini di masa pandemi dan aku membuka usaha yang di bidang yang aku suka. Lebih ke manajemen waktu ya, karena pada saat ini kuliahku itu diadakan secara online. Jadi nggak terlalu menyita banyak waktu dan energi seperti harus datang ke kampus, melakukan perjalanan yang jauh. Jadi akhirnya ya kalau di rumah seperti ini banyak waktu luang yang bisa saya berikan ke kuliah dan juga usaha agar bisa sama-sama maksimal gitu. Mungkin untuk pembagian waktunya karena kita pastinya nggak bisa menyelesaikan apa yang kita punya gitu ya, dalam arti tugas apapun bisa kita selesaikan dalam 24 jam karena waktu kita terbatas. Yang pasti kita harus menyusun sebuah prioritas gitu. Kalau dari aku sendiri untuk prioritasku ada di akademik dan usaha ini. Jadi kalau semisal aku lagi ada jadwal akademik seperti waktu kuliah seperti itu, jadi aku tinggal dulu usahanya. Aku bisa titipkan ke orang rumah yang bisa menghandle semua ini. Dan kalau nanti sudah selesai ya bisa fokus lagi gitu. Meskipun saya punya kesibukan, insya Allah bisa dipastikan Muntos juga tetap berjalan seperti itu. Itu dengan orang tua saya kalau kebetulan ada di rumah. Dan alhamdulillah saat ini bisa dibantu sama mereka berdua gitu. Ya untuk tahun 2020 awal, dulu pemasaranku itu aku mulai dengan menyebarkan ke teman-teman dekat, kemudian ke saudara dan ke tetangga kayak gitu ya. Karena kenapa aku nggak langsung sebar ke banyak orang, langsung ke masyarakat umum? Karena pada tahap awal aku lebih fokus kepada
untuk mengeksplor dari produk yang aku punya, kira-kira ada kekurangan apa ya yang bisa aku perbaiki atau ada potensi apa yang bisa aku kembangkan dari produkku yang pada saat itu aku bikin kayak gitu. Jadi untuk awal aku hanya memberikan atau memasarkan ke orang-orang terdekat. Kemudian dari situ akan ada feedback, ada tanggapan, ada kritikan, masukan yang masuk ke Muntos, dan itu bisa jadi bahan untuk kedepannya sebelum aku benar-benar launch yang besar ke masyarakat umum. Dan singkat cerita, aku buka sistem PO dulu ya, buka sistem PO ke teman-teman Instagram, ke teman-teman WhatsApp, kemudian kalau ada pesanan besok aku bikinin kayak gitu ya. Jadi tahapannya seperti itu pemasarannya. Kemudian seiring berjalannya waktu, Muntos aku daftarkan di beberapa e-commerce seperti GoFood, kemudian GrabFood seperti itu ya. Dan alhamdulillah melalui situ peningkatan penjualannya bisa signifikan gitu. Karena menurutku e-commerce ini bisa menjangkau lebih luas konsumen. Jadi banyak banget konsumen yang sebelumnya nggak tahu gimana produk kita, apa produk kita, mereka jadi tahu kayak gitu. Dan kemudian untuk sistem pemasarannya dari Muntos sendiri didukung dengan akun Instagram ya. Jadi dari situ akan ada beberapa, tidak hanya di e-commerce, tapi kami juga memasarkan di media sosial. Kami memanfaatkan seperti Instagram. Jadi kami punya akun di Instagram. Kami benar-benar memanfaatkan media sosial itu karena potensi dari Instagram itu sangat besar gitu ya. Karena penggunanya sendiri juga banyak, dan di situ kami juga bisa menampilkan produk-produk kami yang bisa dikenal oleh masyarakat umum, oleh konsumen baru kita. Dan di situ juga ada banyak tanggapan-tanggapan positif atau testimoni yang bisa mendukung Muntos agar apa? Agar konsumen baru tadi itu bisa menilai, oh produk Muntos ini ternyata disukai oleh banyak orang loh kayak gitu. Jadi kita harus bisa benar-benar memanfaatkan media sosial ini agar bisa menjangkau banyak konsumen seperti itu. Dan dari setiap instrumen media pemasaran kita itu harus benar-benar dijaga, kemudian dirawat dengan apa? Seperti contoh, untuk di e-commerce seperti GrabFood, GoFood, atau ShopeeFood, itu pasti ada yang namanya rating gitu ya. Dan dari rating ini yang menentukan adalah konsumen. Dan pastinya ketika konsumen sebelum membeli sebuah produk, pasti dari sisi psikologisnya mereka akan melihat rating dari sebuah resto. Kalau misal angka dari rating sebuah resto itu bagus, maka diindikasi produknya akan bagus juga kayak gitu ya kan. Dan dari Muntos sendiri berusaha menjaga rating yang ada di e-commerce kami dengan cara memberikan pelayanan yang baiklah ke konsumen. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas produk kita agar konsumen itu tidak kecewa dan akan memberikan tanggapan yang positif kepada kami seperti di e-commerce tadi. Dan alhamdulillah selama hampir 2 tahun ini ya, untuk di Muntos ini di beberapa e-commerce seperti Shopee dan GrabFood, alhamdulillah kami bisa mempertahankan rating di angka 4,9 sampai 5,0 sampai saat ini. Di masa pandemi saat ini akan banyak sekali saingan yang baru, banyak UKM-UKM yang bermunculan gitu ya. Karena emang banyak orang yang berpikir kalau di masa pandemi memang lebih cocok membuat sebuah usaha di bidang makanan dan minuman seperti itu. Dan dari Muntos sendiri yang kami unggulkan adalah dari segi kualitas pelayanan. Jadi selama ini di Muntos ada berbagai varian, ada puluhan varian, dan itu tidak murni dari hanya inovasi kami, tapi kami juga istilahnya menghargai saran atau masukan dari konsumen. Karena kadang ada gini, konsumen itu yang datang kemudian ada request, semacam request, Mas, kira-kira isinya bisa dibuat gini nggak ya? Dibuat varian rasa ini, kemudian dicampur dengan ini gitu. Jadi dari saran dan masukan itu kami tampung, dan sekiranya itu bisa kami eksekusi ya, akan kami akomodir gitu. Dan ketika konsumen itu tadi dibalik dan apa yang mereka requestkan, apa yang mereka minta ternyata misalnya dieksekusi gitu ya, dan itu mereka senang gitu. Jadi kita harus menyajikan kualitas yang sangat baik lah ke konsumen. Kemudian dari
dari Muntos tahun 2020 sampai saat ini alhamdulillah dari varian menunya itu dari 12 ya, dari 12 varian menu. Alhamdulillah sampai saat ini ada 50 varian menu di roti dan ada sekitar hampir 20 varian minuman kayak gitu. Dan menurut kami itu sebuah keunggulan untuk produk kami karena seorang konsumen pasti ada rasa bosennya ya terhadap sebuah varian. Mungkin mereka sudah sering mengonsumsi varian A atau varian B dan mereka sering banget mengonsumsi varian itu. Tapi kan ada rasa bosen gitu ya kan, dan khawatirnya kalau mereka tidak punya opsi yang lain untuk bisa dicoba dan mereka sudah bosen, mereka nggak akan bisa datang ke sini lagi gitu. Dan di Muntos sendiri, karena ada banyak varian itu tadi, akan bisa menghadirkan banyak opsi yang bisa dipilih oleh konsumen, agar supaya mereka punya banyak pilihan. Kalau misal mereka udah bosen sama varian A atau varian B, mereka bisa coba ke C atau D. Oh ternyata C, D enak loh. Kemudian penasaran sama varian yang lain. Akhirnya mereka ada rasa penasaran yang sangat tinggi dan itu merupakan value added bagi produk kita. Untuk di Muntos sendiri, untuk omset ya, untuk setiap bulannya pasti nggak di angka yang sama, kayak pasti bervariasi. Mungkin rata-rata per tahun paling ya, kayak dari tahun ke tahun. Ya masih di bawah 200 lah. Untuk di Muntos sendiri, alhamdulillah nggak ada kendala yang bisa dibilang cukup berarti ya, yang dalam arti bisa mengganggu jalannya Muntos ini sendiri. Mungkin untuk kendala yang alhamdulillah bisa diatasi dan ya mungkin cukup ringan ya. Dulu waktu di awal-awal karena kami masih bermitra dengan sedikit pemasok, pada akhirnya dulu pernah kami kehabisan bahan baku karena di mitra kami itu tidak ada, dan akhirnya kami diharuskan untuk menutup beberapa varian, untuk meng-close order beberapa varian karena memang bahan bakunya tidak ada seperti itu. Nah untuk solusinya sendiri ya kami seiring berjalannya waktu harus memperluas channel pemasok, kemudian dari banyak channel itu harus dibangun komunikasi yang baik dan bagus karena bisa dibilang mereka stakeholder kami yang sangat penting seperti itu. Dan kalau kita punya etiket baik, komunikasi yang baik kepada mereka, kemudian setiap ada perjanjian itu bisa saling amanah kayak gitu ya, maka itu bisa saling menguntungkan gitu di kedua belah pihak. Seperti contoh di Muntos, misal dikabari sama salah satu pemasok kalau minggu depan atau 2 minggu lagi itu salah satu bahan baku akan jarang gitu, karena memang dari pabriknya sendiri menurunkan tingkat produksinya. Maka dari situ kami bisa ambil keputusan gitu ya kan, kira-kira apa yang bisa kita ambil, kira-kira apakah kita harus segera kayak istilahnya beli bahan baku yang banyak agar kita punya pasokan di waktu yang akan datang, atau seperti apa gitu. Jadi dari situ kita bisa ambil keputusan yang ya cukup tepat lah ya, karena kita bisa dapat informasi dari sumber yang cukup kredibel gitu dari pemasoknya itu sendiri. Kalau menurutku pribadi, untuk membuka usaha makanan dan minuman, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah pasarnya. Kira-kira aku akan menjual produk aku ini ke siapa. Jadi pastikan teman-teman harus punya pasar terlebih dahulu, karena kalau kita udah pusing-pusing riset kira-kira produknya apa yang akan dijual, kemudian seperti apa komposisinya, tapi pasarnya kalau belum ketemu itu bakal sangat tidak efektif seperti itu. Kemudian harus bisa jeli melihat potensi sekiranya yang ada di sekitar teman-teman, tempat teman-teman nanti bakal berjualan dan memasarkan produk teman-teman. Kira-kira apa yang sekiranya jarang dan akan diminati sama banyak orang gitu. Karena kalau kita akan menjual sebuah produk yang bisa dikatakan ada di lingkungan red ocean kayak gitu ya, yang udah banyak banget pesaing di sana, itu kalau menurutku lebih baik cari yang nggak mainstream lah kayak gitu. Kemudian karena makanan dan minuman ini merupakan usaha yang perputaran arus kasnya itu cukup cepat, jadi sebagai pengusaha makanan dan minuman itu harus bisa disiplin keuangan gitu ya. Sebagai contoh sederhananya adalah untuk dana atau dompet ya, dompet dari dompet pribadi dan dompet usaha itu harus benar-benar dipisah.
Karena gini, analoginya sebagai contoh, ketika keuangan itu sumbernya jadi satu, usaha dan pribadi jadi satu, akhirnya nggak akan terkelola dengan baik. Misal pada hari ini kita banyak berbelanja gitu ya, banyak diskonan di mall atau di e-commerce kayak gitu, dan akhirnya pengeluaran kita nggak kekontrol, sedangkan dari usaha kita ini juga punya banyak kebutuhan yang harus membutuhkan banyak kas kayak gitu ya kan, dan ya kemungkinan terburuk besoknya kita nggak bakal bisa dikatakan nggak bisa kulaan kayak gitu ya, karena uangnya tadi sudah kepake, antara usaha pribadi udah kegabung, udah kecampur, udah kepake kayak gitu. Dan mungkin untuk saat ini banyak ya fasilitas yang bisa kita pakai di internet, atau banyak sekali aplikasi yang bisa memudahkan kita agar bisa menerapkan disiplin keuangan tadi. Misal kita bisa pakai aplikasi kasir, misal e-kasir. Nah itu di sana teman-teman bisa membuat banyak list menu teman-teman, kemudian dari harga produksinya bisa diinput, harga jualnya bisa diinput, dan setiap pengeluaran itu bisa diinput juga. Akhirnya setiap bulan minim teman-teman punya ringkasan, oh kira-kira ini loh penjualanku selama 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, pengeluaranku segini, kira-kira produk yang paling laris itu apa, sehingga dari situ bisa jadi bahan evaluasi ke depannya gitu. Oh produk ini sepertinya jarang diminati, akhirnya ya nggak harus diadakan lagi gitu, harus diganti dengan produk atau varian yang baru yang bisa berpotensi untuk konsumen itu beli beli produk itu kayak gitu ya kan. Dan kemudian kalau teman-teman pengen lebih lengkap lagi, itu ada aplikasi Ketoko. Jadi dari situ teman-teman menginput semua aktivitas usaha seperti pengeluaran, pemasukan, kemudian kalau punya utang, piutang, kemudian di situ sudah otomatis muncul seperti jurnalnya, buku besarnya, laporan keuangannya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat semua laporan itu, dan itu bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk memutuskan sebuah keputusan gitu di usaha kita. Untuk kedepannya, wallahu alam ya. Yang pasti aku minta ke Allah yang terbaik. Tapi kalau untuk saat ini pandanganku pasti untuk membangun karir di bidangku saat ini, yaitu di akuntansi. Menurutku itu juga sangat penting dan bisa dikatakan sebuah prioritas. Dan kalau untuk Muntos ini sendiri, kalau ditinggal menurutku sangat sayang sekali gitu ya, karena udah berjalan hampir 2 tahun hingga saat ini, dan alhamdulillah penjualannya juga cukup sehat dan banyak konsumen yang sudah cocok dengan produk kami. Jadi ya pastinya akan harus diberikan sebuah solusi untuk Muntos ini bisa berlanjut sampai ke depannya gitu. Ya dari ekspansi pasar, kemudian akan punya tenaga kerja yang bisa memanage cabang-cabang dari Muntos yang baru seperti itu. Jadi sangat sayang kalau misal kita punya usaha dan usaha itu harus kita tinggal hanya karena kita mengorbankan karena profesi baru kita gitu. Ya untuk anak muda mungkin yang ingin mendirikan sebuah usaha yang baru, malah tulis setengah saja. pesannya Tulis setengah. memulai itu nggak harus sesuatu itu harus sempurna ya. Ya cukup gunakan apa yang kita punya saat ini, sumber daya apa yang kita punya itu harus bisa benar-benar dimanfaatin. Kemudian potensi apa yang kita miliki, skill apa yang bisa kita manfaatkan, itu harus bisa benar-benar dieksplorasi lebih lanjut gitu. Karena kalau kita harus menunggu semuanya itu langsung besar ya kayaknya ya bakal sulit, karena semua itu butuh proses dari nol ya. Dan mungkin untuk anak muda saat ini, ya termasuk aku sendiri, ketika mendirikan sebuah usaha harus bisa menurunkan gengsi gitu ya. Harus bisa menurunkan gengsi, karena kalau kita sebagai pengusaha gengsi, jualan aja gengsi, ya gimana usaha kita mau berkembang kayak gitu ya pada intinya. Dan mungkin yang terakhir, usaha itu pastinya karena bisa lancar, bisa berkembang terus, pastinya karena ridho orang tua, kemudian hubungan kita sama yang di atas. Jadi ya perbanyak ikhtiar di dunianya itu harus diimbangi sama yang di atas juga gitu. Mungkin kalau kita punya profit yang lebih gitu dari usaha kita, itu bisa disedekahkan gitu. Karena ya harus yakin yang namanya sedekah nggak akan mengurangi harta kita gitu. Pasti akan berkali lipat bertambahnya kayak gitu.
Oke, buat teman-teman semua yang ada di Lawang atau di Malang Raya ya, yang pingin cemilan, Yuk. mungkin ada yang minat roti atau berbagai minuman, teman-teman bisa langsung datang ke Muntos karena banyak banget varian roti yang bisa teman-teman coba di sini. Dan alhamdulillah banyak orang yang mengatakan enak ya di Muntos. Bukan aku sendiri yang bilang, tapi banyak orang gitu ya kan. Bisa teman-teman lihat di Instagram kami atau di ulasan kami di e-commerce, itu sudah bisa jadi bahan pertimbangan lah ya untuk beli Muntos kayak gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan mampir, tempat kami ada di Lawang saat ini dan harganya cukup terjangkau untuk semua kalangan. Jadi ya akan kami tunggu untuk datang ke sini.